Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA yang saat ini sedang belajar optik geometri. Dan tentu saja setelah selesai pemantulan masuk ke dalam pembiasaan. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana penurunan persamaan pada pembiasan prisma, pembiasan kaca pelan paralel, lihatlah di channel saya Restu Fisika, disebutkan di situ. Silakan dilihat di situ, diperhatikan dengan baik agar kalian bisa mengerti. Hari ini akan saya lanjutkan materi pembiasan tersebut pada pembiasan semu, kemudian pembiasan pada bidang lengkung sama lensa tipis nantinya. Ya, dan bagaimana pemahamannya saat ini akan saya jelaskan, perhatikan dengan baik. Nama Bapak Destu Lumenggal, Bapak mengajar di bimbingan belajar Sopo Helios di Pematang Siantar tepatnya. Bimbingan belajar Sopo Helios sudah berdiri sampai 6 tahun dan kita sudah banyak meloloskan anak-anak masuk di USU, UGM, ITB, ya. Untuk teman-teman yang ingin juga seperti mereka, silahkan tetap update tentang Sopo Helios ya. Dan satu lagi, saat ini lagi masa pandemi COVID-19, kita harapkan semua kita sama-sama bersama untuk tidak menularkan, karena itu kita tetap di rumah, belajar di rumah supaya tetap cepat selesai. Nah, hari ini kita akan turunkan persamaan pada pembiasan semu. Sebenarnya dengan nama pembiasan semu boleh, atau boleh juga disebutkan ketinggian akibat pembiasan. Nah, gitu dia. Pembiasan semu atau bisa diartikan sebagai ketinggian akibat pembiasan. Nah, jadi ketika pada siang hari ketika saya melihat kolam, maka saya merasa ketika saya lihat itu seperti dangkal. Tapi sebenarnya bukan itu ketinggian sebenarnya. Itu disebut ketinggian semu. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu disebabkan akibat pembiasan. Nah, pertama, ya di sini saya sudah gambarkan. Ini ketinggian yang sebenarnya sampai di sini. Berarti mata melihat di sini. Mata melihat di sini. Yang sebenarnya terjadi bahwa sinar itu datang dari dasar, ya. Tentu saja dia dari N1 lebih besar daripada N2 ya. Indeks bias air itu lebih besar daripada udara. Sehingga ketika sinar datang dari dasar, itu akan menjauhi garis normal. Ini garis normal, menjauhi garis normal menuju mata. Dan di mana mata seolah-olah melihat, saya tarik garis lurus, mata seolah-olah melihat di sini. Gitu dia, ya. Nah, kemudian saya tuliskan X di sini untuk menemukan persamaannya. Apa yang bisa kita lihat ini X. Oke, tinggi sebenarnya ini dari permukaan sampai ke dalam. Tinggi sebenarnya adalah H. Jadi kalau kamu perhatikan, ini sudut θ1. θ1 di depannya X. Saya ambil tangen ya. Tangen θ itu depan per samping. Berarti X. Ini depannya hanya ini. Jadi dari permukaan sampai ke dasar berarti X per H. Itu yang pertama. Nih dari normal ke sinar biasnya itu kita sebut θ2. Nah, ini tadi saya tarik garis lurus sehingga θ2-nya juga ini. Jadi sama. X yang di bawah ini X-nya juga. X per H aksen. Jadi yang di sampingnya. Sehingga bisa kita tuliskan lagi bahwa tangen θ2 itu juga adalah X per H aksen. H aksen itu apa? Tinggi bayangan ya, tinggi kolam ya, bisa kolam ya, atau kedalaman ya, semu, kedalaman semunya. Itulah yang akan kita lihat. Kemudian karena X-nya sama, nilai X-nya sama, maka saya tuliskan X1 sama juga dengan X2. Maka saya akan turunkan persamaannya. Tangen θ1 kalikan dengan H sama dengan tangen θ2 kalikan dengan H aksen. Mengingat bahwa adik-adik perlu paham bahwa tangen itu ya, tangen θ itu juga sama nilainya dengan sin θ per cos θ, begitu ya.
Tapi kita juga nggak lupa dari persamaan Snellius, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Oke, ini persamaan Snellius. Paham? Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Jika saya buat menjadi N1 per N2 adalah sin theta 2 per sin theta 1, itu sama saja ya. Itu sama saja. Sehingga kalau saya gantikan, saya buat kembali, ini menjadi H per H aksen itu sama dengan H per H aksen itu sama dengan di sini tangen theta 1, di sini tangen theta 2. Atau saya bisa tuliskan kembali sin theta 2 per cos theta 2, ini gantikan tapi jadi perkalian. Berarti cos theta 1 per sin theta 1. Nah, jika kita perhatikan yang di atas tadi, adik-adik ya. Nih, kita lihat tadi di sini bahwa sin theta 2 per sin theta 1 adalah N1 per N2. Apakah kita bisa melihat di sini ada sin theta 2 per sin theta 1? Bisa ya. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi H per H aksen itu adalah sin theta 2 per sin theta 1 itu siapa? Sin theta 2 per sin theta 1 adalah N1 per N2. N1 per N2. Kemudian di sini ada apa? Cos theta 1 per cos theta yang kedua. Nah, inilah persamaan atau rumus untuk menentukan berapakah kedalaman akibat pembiasan. Oke? Pak, apakah atau kapan kita ini bisa berlaku? Ketika kita memandang dengan membentuk sudut seperti ini. Jika mata kita langsung memandang dari sini, maka tidak akan ada terjadi pembiasan semu. Sehingga langsung aja bisa dilihat dengan persamaan ini cosnya dihilangkan. Cos 90 itu berapa? Nah, kan gitu ya. Cos 0 ya, nggak ada sudutnya ya, cos 0 ya. Sehingga ini tidak ada. Sehingga kalau langsung dia melihat dari atas ke bawah, persamaannya adalah H per H aksen sama dengan N1 per N yang kedua. Begitu kira-kira. Yang mana menjadi N1? Pemahaman seperti ini harus betul-betul dipahami ya. Yang menjadi N1 itu adalah airnya. Kenapa? Karena sinar itu datang dari air menuju ke mata. Begitu ya. Jadi ini N1, ini N2. Demikian untuk pembahasan pembiasan semu atau bisa kita katakan kedalaman akibat pembiasan juga boleh ya. Yang kedua, mari kita perhatikan pembiasan pada bidang lengkung. Bidang lengkung itu banyak ya, bisa akuarium yang bentuknya bidang lengkung ya, atau air yang ketika menetes nih bentuknya seperti ini ya, ketika menetes misalnya bentuknya seperti ini. Ingat, bidang lengkung itu ya cembung cekung ya, itu dia bidang lengkung itu cembung cekung. Nah, yang pasti kita ingin menemukan persamaannya di sini. Ini garis normal teman-teman ya, di garis normal. Saya katakan ini sinar datangnya, silahkan diperhatikan. Kemudian nanti perhatikan di sini. Ini bidang lengkungnya, berarti di sini udara misalnya ya. Ini udara, oke, ini udara. Ini misalnya lensanya, oke, ya udara 1 ya. Lensa biasanya lebih besar ya dari 1 ya. Sehingga sinar itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini sinar biasnya. Sehingga ini sinar datangnya. Jadi sinar datang itu akan mendekati garis normal. Nah, ini silakan mendekati garis normal ya. Ini bendanya. Bendanya sejauh S dari bidang lengkungnya. Kemudian jauhnya bayangan itu adalah sejauh S aksen. Oke ya teman-teman ya, diperhatikan ya. Nah, tetap saja persamaan ini akan kita dapatkan dari pemahaman bahwa N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Cuman yang perlu kita ingat di dalam penurunan persamaan ini, karena sudutnya sangat kecil, maka bisa kita katakan sin theta 1 sama dengan tan theta 1 atau sudut itu sendiri ya. Nih, matematika ya. Nih. Sehingga jika kita perhatikan di sini, apa yang bisa kita dapatkan? Pertama sekali kita ingin menemukan berarti theta 1-nya berapa? Atau dari ketentuan ini kita bisa tuliskan bahwa N1 theta 1 sama dengan N2 theta 2. Iya, sekarang kita perhatikan theta 1-nya. Saya coba
bentuk garis yang sejajar dengan sumbu ya, sumbunya ya. Saya buat garis sejajar dengan sumbunya. Ini teman-teman perhatikan, oke. Maka kalau kita perhatikan berarti betanya di mana? Betanya berarti di sini ya. Yuk, ini berarti beta di sini ya. Berarti ini garis yang sejajarnya berarti ini beta. Betul ya teman-teman ya? Berarti itu beta ya. Itu beta. Kemudian setelah itu ini bidang sejajarnya, ini bidang sejajarnya, berarti alfanya boleh di sini ya. Betul ya? Sehingga theta 1 itu dapat saya tuliskan juga adalah hasil penjumlahan beta ditambah alfa. Gitu. Adalah beta ditambah alfa ya, diperhatikan ya teman-teman ya. Kemudian kalau saya ingin cari theta 2, saya ingin tentukan theta 2-nya berapa. Nah, berarti theta 2-nya yang ini, teman-teman perhatikan segitiga yang ini ya. Dari titik ini yang bentuk ya, perhatikan yang hitam saya buat. Ah, ini yang hitam teman-teman. Iya, kita ingin menentukan berapa nilai daripada theta 2. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa 180 itu sama dengan ya, 180 itu sama dengan, coba teman-teman perhatikan, ini theta 2 ya, theta 2 ditambah alfa, oke, ditambah alfa aksen, oke, tambah alfa aksen, kemudian tambah lagi 180 kurang beta. Nah, ini betanya. Ini 180 dikurang beta. Betul ya teman-teman ya, yang ini ya. Nah, ini 180 kurang beta. Katakan misalnya A, begitu ya, sudut A ya. Berarti 180 kurang beta. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saya pindahkan betanya, beta sama dengan theta 2 ditambah alfa aksen. Oke, positif ya. Saya pindahkan positif sehingga theta 2-nya adalah beta dikurang dengan alfa aksen. Nah, itu. Oke, teman-teman ya, diperhatikan ini. Jadi, dari persamaan ini sudah bisa kita masukkan ke mana? Ke nilai Snelliusnya tadi, bahwa N1 sin theta 1. N1 sin theta 1-nya atau sudutnya adalah beta ditambah alfa sama dengan, kemudian theta 2-nya N2 di sini perhatikan beta dikurang alfa aksen. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa sama sin theta 1 sama dengan nilainya tangennya. Sehingga saya bisa kalau tangen alfa atau tangen beta, coba ini ke sini R ya. Nah, jari-jarinya berarti tangennya depan per samping, berarti H per R. Berarti N1, teman-teman perhatikan H per R tambahkan tangen alfa. Tangen alfa ini juga depan per S. Berarti H per S. Kemudian N yang kedua teman-teman perhatikan beta juga sama beta H per R juga H per R kurangkan dengan alfa aksennya H per S aksen. Nah, dari sini S aksen sampai ke sini ya. Berarti H per S aksen. Begitu. Oke. Bisa nggak Bapak bagi H semuanya? Boleh ya. Bapak bagi H semuanya boleh. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan? N1 per R, oke, tambah N1 per S sama dengan N2 per R, oke, kurang N2 per S aksen. Yuk, mari kita gabung yang sesama R. Berarti dapat N1S, ini negatif, tambahkan N2 per S aksen sama dengan N2 kurangkan N1 per R. Jadi begitu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menemukan persamaan untuk bidang lengkung. Pertanyaannya, Pak, yang mana menjadi N1, mana menjadi N2? Tergantung teman-teman. Tergantung siapa yang ditanya. Andaikan bidang lengkung ini kita sebutkan akuarium, berarti di dalamnya ada ikan. Kita memandang dari sini, di sini manusianya. Nah, kita dari sini manusianya memandang ya teman-teman ya. Di sini ada ikan, misalkan. Nih, misalnya ada ikan, oke? Oke teman-teman ya. Aduh, yang mana gambar ikannya? Oke, gini aja. Nah, sekarang tergantung kedalaman siapa atau jarak siapa yang ingin ditanyakan. Teman-teman harus perhatikan, jika ditanya nanti, tentukanlah jarak bayangan ikan menurut orang. Berarti karena ditanya menurut
orang, sinarnya datang dari ikan. Ikan menuju orang. Berarti yang menjadi N1-nya adalah lensa atau air yang di dalam ini. Oke ya teman-teman ya. Nah di sini. Atau jika nanti yang ditanya berapakah jarak bayangan orang menurut ikan, berarti nanti cahayanya atau sinarnya datang dari orang, berarti udaranya menjadi yang pertama. Oke, saya berikan satu contoh soal teman-teman. Oke, saya berikan satu contoh soal. Kira-kira bentuknya, oke, saya bacakan aja buat kita. Seekor ikan berada di dalam akuarium berbentuk bola dengan jari-jari 30 cm. Berarti R-nya sama dengan 30 cm. Posisi ikan itu 20 cm, berarti S 20 cm. Oke, teman-teman, dari akuarium. Jadi nanti saya gambarkan dari akuarium ya. Kemudian diamati oleh seorang dari luar akuarium pada jarak 45. Nah, ini orangnya nih. Ini ikan ya, saya misalkan ya, yaitu 40 cm. 45 cm ya teman-teman ya. 45 cm. Kemudian selanjutnya, bila indeks pH air di dalam akuarium, indeks pH air nilainya adalah 4/3, tentukanlah jarak orang terhadap ikan menurut orang itu. Oke, berapakah S aksen ikan menurut orang? Ini menurut orangnya. Ya, paham teman-teman ya? Berapakah jarak orang terhadap ikan, gitu ya, terhadap ikan. Tapi menurut siapa? Pertama menurut orang. Yang B-nya nanti, teman-teman, itu menurut ikan. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan kira-kira gambarnya begini. Ini akuariumnya. Kemudian oke, di dalamnya ada ikan. Teman-teman. Sini ada ikan. Ini dalam ikan ini ada ikan. Bayangkan yang ikan yang merah ya. Aduh, gimana ya gambar ikannya ya? Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, gini aja. Nah, ini gambar ikannya. Yang jaraknya katanya 20 cm. Nah, jaraknya 20 cm. Begini. Kemudian ada orang nih di sini. Yang jarak orangnya yang mengamati itu adalah 45 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak orang menurut ikan? Bayangannya tentunya, berapakah jarak orang menurut ikan? Jarak orang menurut ikan. Sekali lagi, jarak orang menurut ikan. Atau berapakah jarak ikan menurut orang? Nah, ini pun harus kita perhatikan baik-baik. Jika yang ditanya adalah jarak orang menurut ikan, berarti sinarnya datang dari orang. Permukaannya tentunya di sini adalah cembung. Betul ya teman-teman ya? Cembung. Jika nanti yang ditanya adalah jarak ikan menurut orang, berarti sinarnya datang dari ikan. Berarti permukaan yang dia kenai adalah cekung. Paham ya teman-teman ya? Adalah lensa cekung. Nah, ini lensa cembung ya. Nih cembung. Nih teman-teman ya, diperhatikan. Ini cekung, kemudian ini cembung ya. Oke. Nah, sekarang mari kita cari berapakah jarak ikan menurut orang. Berarti yang mana menjadi N1-nya? Jarak ikan menurut orang ya. Berarti sinarnya datang dari ikan. Berarti N1 per S tambah N2 per S aksen. Tadi persamaannya adalah N2 dikurang N1 per R. Jarak ikan menurut orang, berarti sinarnya datang dari sini. Nah, berarti yang menjadi N1-nya adalah siapa teman-teman? Airnya, berarti 4/3. Berapa jaraknya? 20. Menuju udara. Manusianya di udara nih, berarti N udaranya berapa? 1 tambah ya, 1 per S aksen, ini yang sedang kita cari. Berarti di sini 4/3 kurang 1 per R-nya, perhatikan teman-teman. Ini kan cekung. Karena dia lensa cekung makanya negatif. Berarti di sini
Nggak hyper 30, tapi minus 30. Begitu dia. Kenapa? Perbedaannya bagaimana nanti? Jika yang ditanya berapakah jarak orang menurut ikan? Nah, berapakah jarak orang menurut ikan? Berarti yang sinarnya datang dari mana, teman? Dari udara. Berarti di sini N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 per N1 dibagikan dengan R. Ayo, mari kita lihat perbedaannya. N1-nya berarti udara, karena sinarnya datang dari udara ya, kawan-kawannya. 1 per 45 ditambahkan dengan N2-nya adalah air, yaitu 4/3 per S aksen. Ini yang sedang kita cari. S aksen sama dengan 1 dikurang 4/3. Perhatikan, bidang yang dikenai sinarnya adalah cembung, berarti positif. Berarti di sini per 30. Nah, disitulah pemahaman-pemahaman yang perlu kita ketahui dalam pembahasan pembiasan. Terakhir ya, kawan-kawan, di lensa tipis. Lensa tipis ini ada lensa datar, lensa cembung, bisa datar cembung, datar cekung, datar cekung ya. Kemudian datar cembung. Ingat sekali lagi, datar cekung, datar cembung. Oke. Ini apa? Yuk, teman-teman. Ini cekung. Ini cekung, ini cembung, cekung-cembung. Kemudian di sini cekung-cekung. Kemudian cembung-cembung. Nah, apa persamaan yang perlu di sini, kawan-kawan? Nah, persamaan yang bisa kita gunakan dalam pemahaman konsep ini adalah 1/F sama dengan N lensa per N medium kurang 1 mediumnya, berarti di luar daripada lensa tipis-tipis ini. Nah, jadi kalau misalnya ini di sini perlu pemahamannya, kawan-kawan, R1 dan R2. Nah, kalau dia lensa datar maka R-nya itu tidak terhingga. Kemudian nanti di sini ketemu dengan lensa cekung. Berarti ketika dia lensa cekung berarti minus, R-nya nanti minus. Oke, kawan-kawan. Kemudian di sini jumpa lagi datar, berarti R-nya juga tidak terhingga. Tapi ketemu lensa apa? Lensa cembung. Maka R yang keduanya nanti gunakan yang positif. Nah, ini adalah cekung cembung. Oke, katanya ini cekung, ini cembung. Berarti cekung negatif, berarti nanti R1-nya negatif. Ketemu cembung, maka R2-nya nanti positif. Itu yang perlu kawan-kawan. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembiasan pada lensa. Ada lensa cekung, lensa cembung. Nanti selanjutnya akan kita masukkan ke dalam alat-alat optik. Dan tetap ikuti, tetap belajar, kejar harapanmu, kejar cita-citamu. Oke. Ya, jika nanti teman-teman ada yang perlu ditanya tentang penurunan persamaan ini, bisa dihubungi pihak Soko Helios, tanya nomor saya, mari kita berdiskusi. Oke kawan-kawan, selamat siang, Tuhan memberkati.